Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait bagaimana cara melakukan balut bidai. Proses balut bidai ini merupakan suatu cara bagaimana kita untuk melakukan menghentikan perdarahan yang terjadi pada bagian tubuh manusia. Proses balut bidai ini ada berbagai cara. Kita bisa menggunakan mitela yang fungsinya untuk menekan dan mengikat pada bagian yang mengalami perdarahan. Tujuan dari melakukan balut bidai ini yang pasti untuk mengurangi angka kecacatan dan mengurangi angka rasa yang tidak nyaman pada pasien. Prinsipnya nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukan asesmen pada bagian tulang yang akan dilakukan balut bidai, di mana ada 4, yaitu look, feel, move, sama neurovascular assessment. Ya, baik. Sebelum kita melakukan kegiatan balut bidai, ya, maka kita harus siapkan terlebih dahulu mitelanya untuk sebagai alat mengikatnya, ya. Mitela bentuknya segitiga seperti ini, maka kita siapkan menjadi 8 lipatan. Ini lipatan pertama, ya. Sudah 2 lipatan, kemudian 4 lipatan, ya. Kemudian kita balik seperti ini menjadi 8 lipatan. Nah, mitela sudah siap kita gunakan untuk proses balut bidai. Ya, baik. Kita langsung saja, kita akan melakukan balut bidai mulai dari bagian kepala, kemudian kita di ekstremitas atas, dan nanti kita juga akan belajar bagaimana cara membalut bidai pada bagian ekstremitas bawah atau kaki. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang kita ingat adalah kita cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita gunakan hand scoop bersih. Nah, pada prinsip dengan balut bidai pada kondisi pasien seperti ini, ketika ada luka maka kita bersihkan terlebih dahulu, karena prinsipnya kita ingin menekan luka atau perdarahan yang keluar dari tubuh pasien. Ya, baik. Nah, tadi kita sudah siapkan kain mitela yang sudah kita lipat menjadi 8 bagian, ya, seperti ini. Nah, di sini nanti kita ada bagian tengah, kita taruh di tengah. Jika nanti di pasien terdapat luka, kita belajar di bagian dahi, ya, atau tulang frontal. Maka bagian penekanan, ya, di sini kita letakkan nanti pada pusat tengahnya. Nah, apabila di sini nanti ada luka, maka kita bersihkan terlebih dahulu, ya. Setelah itu, kalau misalnya ada perdarahan lagi, kita boleh membuat balutan untuk menekannya, ya. Ditekan seperti ini, ya. Boleh kalau misalnya ketika tadi kita bersihkan tidak darahnya masih mengalir, atau cukup dengan menggunakan ini saja. Ya, oke, kita mulai ya. Letakkan pada bagian sisi tengah sini, ya. Kemudian baru kita tarik ke belakang keduanya. Boleh muter ke sana, ya. Kemudian di sini kita putar, ya. Kita putar, kemudian tarik lagi ke depan. Ya, boleh mutar. Nah, pastikan bahwa ikatan ini berada pada bagian luka yang kita balut atau kita tekan. Ya.
Terus kemudian kita rapikan. Ya. Ini bagaimana cara kita melakukan membalut pada bagian tulang frontal yang mengalami luka, ya. Itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan belajar lagi terkait dengan apabila ada luka di bagian temporal, ya. Nah, tadi kita sudah buat bantalan, kita letakkan di sini, ya, untuk minta tolong kepada pasien bisa dipegang, ya. Kemudian ini tetap pada bagian tengah kita letakkan di sini, ya. Coba tangannya bisa dilepas, Mas. Sakit enggak? Enggak. Enggak, ya. Oke. Nah, kemudian kita letakkan di bagian belakang telinga pasien kita, ya. Kemudian kita putar ke belakang yang bagian panjang, ya. Satu arah menuju ke belakang dan yang satunya di sini. Pastikan saat mengikat ini berada tepat di atas luka pasiennya, ya. Kita tekan. Oke, kita cek, ya, seperti ini, ya. Jadi nanti apabila di bagian misalnya ada luka di frontal, maka nanti teman-teman bisa gunakan terlebih dahulu kain kita bungkus seperti ini untuk menekan, baru kita balut dengan kain mitela yang sudah dilipat 8 tadi, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar pada bagian dagu, ya. Kita akan belajar bagaimana membalut pada bagian dagu pasien. Letakkan di sini, ya, sama ya prinsipnya. Kemudian kita ke belakang, kita putar pada bagian belakang. Nah, yang bagian panjang kita letakkan di bawah dagu pasien, ya. Fit. Iya. Ini, ya. Kemudian kita ikat di bagian atas ini, ya. Ikat dengan simpul 8, ya. Baru kita rapikan seperti ini, ya. Jadi pada bagian yang sini bisa geser, ya. Ada berada di belakang telinga pasien untuk bisa mengunci. Kemudian yang bagian sini boleh di depan telinga, ya. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana cara mengikat pada bagian, misalnya kalau di sini ada luka, ya. Di sini luka, maka mitela yang sudah kita siapkan tadi cukup kita lipat 2 seperti ini, ya. Ini. Nah, kemudian apabila memang di sini ada perdarahan, kita tekan terlebih dahulu. Ini bisa menggunakan kasa, ya. Kita tekan, kemudian agak maju, ya. Kita tutup pada bagian, tepat letakkan di atas sini, ya. Kemudian cari yang ini, ya. Kemudian kita ikat, ya, putar, kemudian diikat, ya. Di bagian belakang ini menutupi telinga, ya. Kita ikat langsung,
ya, rapi. Dan kita ikat simpul yang kedua. Nah, seperti ini ya. Harapannya dia bisa menekan pada bagian atas kepala apabila terjadi perdarahan atau luka. Baik, kita akan belajar bagaimana cara membalut pada bagian ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Sebelum kita melakukan balut pada bagian tersebut, kita harus melakukan asesmen pada bagian fraktur, di mana yang harus kita lakukan pertama adalah kita look. Kita lihat terlebih dahulu pada bagian pasien yang diduga terjadi fraktur atau patah tulang. Look di sini bisa kita lihat pada bagian ekstremitas. Yang pertama adanya deformitas, yang artinya adanya perubahan bentuk pada area tulang pasien yang tidak sesuai dengan anatomis tubuh tulang. Ya. Kemudian adanya bengkak dan kemerahan. Look. Kemudian di samping itu juga bisa muncul adanya tanda-tanda seperti adanya luka, abrasi, ya. Setelah kita look, kita masuk ke asesmen kedua, yaitu feel. Kita rasakan. Apabila tadi di bagian yang kita duga terjadi fraktur, kita rasakan, kita pegang, ya, rasa seperti kita tekan, ya, adanya bunyi krepitasi. Kemudian juga akan terasa hangat pada area yang diduga terjadinya fraktur tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, asesmen ketiga adalah move. Pada saat ketika kita melakukan bidai dan balut, maka kita sarankan terlebih dahulu pasien untuk menggerakkan pada bagian ekstremitasnya. Ya, coba Bapak digerakkan jari-jarinya. Oke, bisa ditekuk gini Pak. Sakit? Sakit. Oke, sakit. Nah, ini adalah kita mengasesmen pada pasien untuk melihat fungsi dari frakturnya itu sendiri, ya, dan rasa nyaman pada pasien. Dan yang terakhir, asesmen terakhir adalah neurovascular assessment. Artinya kita melihat bagaimana peredaran darah dari tubuh pasien menuju ke bagian perifer. Di sini kita cek terlebih dahulu pada bagian nadi radialis. Rasakan kuat atau lemah. Kemudian kita juga bisa melihat merasakan di sini, ya, dingin atau hangat. Kemudian di capillary refill time-nya. Bagaimana pengisian dari capillary refill time-nya? Apakah lebih dari 2 detik atau kurang dari 2 detik? Ya. Nah, apabila dari semua yang sudah kita temukan tadi, dari 4 pengkajian di fraktur assessment tadi, look, feel, move, dan neurovascular assessment sudah kita temukan, maka kita lakukan tepat pembidaian pada bagian frakturnya. Baik, di sini kita akan belajar bagaimana cara membidai apabila terjadi fraktur pada bagian klavikula, tulang klavikula, ya. Maka tadi kita sudah belajar look, feel, dan move sama neurovascular assessment. Kalau kita look misalnya di bagian sini, ya, bisa dibuka bajunya. Pada kondisi seperti ini harusnya kondisi pasien bajunya adalah dibuka, ya, dibuka. Nah, kita cari tulang klavikulanya, ya, sini. Apabila di sini, ya, tadi look, feel, move, maka pasien diminta untuk menggerakkan. Sakit tidak, Pak? Sakit. Sakit, ya. Oke, tahan sebentar, Pak. Coba begini. Nah, setelah itu kita cek neurovaskulernya. Nadi radialisnya, oke, kuat. Kemudian capillary refill time-nya, ya, bagus pengisiannya. Ini menandakan bahwa peredaran darah dari jantung menuju ke sistem perifer cukup bagus dan kita boleh melakukan pembidaian. Nah, kemudian posisi pasien tetap pada seperti ini, ya. Ini letakkan, ini kita buat bantalan terlebih dahulu. Ya, nanti teman-teman bisa menggunakan kasa, ya, atau menggunakan kain yang bersih. Kita letakkan di sini, ya.
Kemudian kita ambil mitelanya lagi. Nah, caranya, coba Bapak tangan kirinya bisa minta tolong dipegangkan di sini. Nah, ya, kita bagi dua. Letakkan pada bagian belakang leher pasien, ya. Kemudian boleh dilepas Pak ininya, bantalannya. Oke, iya, kita taruh sini. Kemudian kita letakkan di belakang atau di bawah ketiak pasien. Yang bagian kiri sama. Ya. Ini apabila terjadi fraktur di bagian sepertiga sini. Ya. Nah, boleh putar. Oke. Nah, pada bagian sini ya. Ini masih ada sisa, kita putar, kemudian letakkan tangan kita untuk kita dorong pada bagian vertebra belakang pasien kita. Pertengahan antara skapula kanan dan kiri ya. Kita dorong, coba Bapak nanti maju ya. Maju gini. Ini. Ya, gini ya. Posisi harus tegak. Kemudian satu ini kita tarik gini. Ya. Kemudian sudah kita tarik. Lalu kita ikat. Nah, seperti ini. Jadi posisi, coba berdiri. Nah, posisi dari kain mitela kita ini adalah bersilang, ya, seperti ini. Kemudian, kalau dilihat dari depan, ini bagian yang terjadi diduga adanya fraktur. Kemudian kita ikat dengan mitela. Ya, posisi pasien harus tegak, seperti itu. Ya, oke, silakan duduk lagi. Ya. Kenapa kita harus melakukan seperti ini? Karena nanti harapannya biar tulang klavikulanya tidak menonjol keluar. Ya. Oke, sudah. Kemudian kita bagaimana melihat apabila terjadi, boleh dipasang lagi, pada kondisi fraktur di klavikula yang mendekati pada area sini. Ya. Nah, kita boleh menggendong pada bagian tangan. Contoh kasus yang bisa kita gunakan adalah dislokasi, ya, dislokasi atau pergeseran pada bagian sendi. Maka kita siapkan mitela lagi, ya, karena ini tadi ada darah, maka kita harus ganti yang baru. Ya, kita siapkan yang bersih. Nah, ini kita mitela ya. Sudah bentuknya segitiga, maka kondisi pasien yang kita duga adanya dislokasi boleh seperti ini, ya. Nah, teman-teman mau mengikat melipat seperti ini dulu juga boleh atau tidak juga boleh, ya. Kemudian kita letakkan ya pada bagian sini, coba. Seperti ini, kemudian masukkan. Ya. Nah, lalu kita ikat pada bagian belakang, ya, kita tali saja. Nah, bagaimana dengan bagian sini? Ini kan ada sisa segitiga ya. Boleh kita rapikan ya, seperti ini, kemudian kita plester ya pada bagian sini. Nah, ini harapannya biar
dislokasi pada bagian sini tidak pindah, ya, tepat pada posisinya. Bagaimana? Nyaman, Pak? Nyaman. Nyaman ya? Baik. Ya, kita sudah belajar banyak ya tadi ya. Baik, kita akan belajar bagaimana kita akan melakukan balut bidai pada bagian ekstremitas atas. Ya, di sini kita lanjut ya. Kita akan belajar bagaimana melakukan balut bidai pada bagian ekstremitas atas yang diduga terjadinya fraktur. Tadi kita sudah belajar asesmen dari fraktur apa saja. Nah, kali ini di sini kita ada tulang humerus, tulang ulna ya, yang diduga terjadinya fraktur. Maka pada prinsip untuk balut bidai ya, untuk mengimobilisasi tulang pada pasien adalah kita mengistirahatkan ya. Jadi dua sendi ini yang akan kita istirahatkan apabila terjadi fraktur di tulang humerus. Kalau di tulang ulna maka yang diistirahatkan adalah sendi pergelangan tangan sama bagian sendi ya siku sini ya gitu. Nah, sebelum kita melakukan balut bidai ya, kita harus mengecek terlebih dahulu pengkajiannya tadi. Look, kita lihat, kemudian feel kita rasakan bagian mana yang dikira ada frakturnya. Kemudian move, coba Bapak digerakkan tangannya, jarinya. Oke, sakit? Sakit ya. Oke, kemudian kita cek neurovaskularnya. Oke, pengisian darahnya cukup kuat, kemudian bisa cek capillary refill CRT-nya. Oke. Ya, bagus. Kemudian kita masukkan ya pada bagian sini. Coba Bapak agak geser gini ya. Ya. Ya, jadi ini diharapkan dapat mengunci pada bagian sendinya ya. Oke. Baik, karena ini kita butuh bantuan, maka saya minta tolong teman sejawat. Nurse boleh minta tolong? Oke, boleh diangkatkan, saya mau memasukkan mitelanya. Nah, untuk mengikat kita gunakan mitela ya dari bagian atas. Siapkan 3 mitela. Yang satunya di pergelangan tangannya. Nah, seperti ini. Ya, terima kasih, Nurse. Nah, kemudian ini ada mitelanya, kan tadi kita sudah ada lubangnya ya. Kita masukkan yang satu dari sini ya. Satunya dari sini. Dan kita tarik. Ya. Ingat saat menarik jangan terlalu kuat ya, berikan kelonggarannya. Ya. Ininya jangan terlalu kuat. Ya, kemudian baru kita ikat. Nah, kemudian rapikan di bawah sini. Setelah itu sama, ini ada lubang ya, satu masukkan melalui dari sini, satunya ke sini. Dan kita tarik. Ya. Itu. Baru kita ikat. Kita rapikan. Ya, begitu juga sama dengan yang sini. Ya. Cepat ya. Kemudian kita tarik. Kita rapikan. Nah, setelah selesai ini semua, teman-teman jangan lupa cek kembali neurovaskulernya, peredaran darahnya. Jangan sampai terlalu kencang sehingga peredaran darah dari sini menuju ke perifer kurang. Cek aja CRT-nya. Dia kembali kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik ya. Oke, di sini bagus, atau bisa dicek di nadi radialisnya. Ya, kuat, jadi pengisiannya sangat bagus. Nah, ini yang akan membantu kita apabila terjadi fraktur di bagian humerus maupun di bagian tulang ulnanya. Ingat, yang harus kita istirahatkan adalah 2 sendi. Gitu.
ya. Oke, sudah. Lalu kita akan belajar bagaimana cara melakukan balut bidai pada bagian kaki. Ya, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membalut bidai pada bagian ekstremitas bawah atau kaki. Apabila kita menemukan kondisi pasien yang diduga terjadi fraktur atau patah tulang. Pada bagian kaki sini kita ada dua yang menjadi fokus, yaitu pada tulang humerus, kemudian pada tulang tibia fibulanya. Ya. Nah, pada prinsipnya sama, teman-teman saat melakukan tindakan mau balut bidai, ada komponen assessment yaitu look, feel, move, dan neurovascular assessment. Ya. Nah, ini apabila kita mau look, seharusnya kita buka celananya ya. Kita kalau ada gunting, kita bisa menggunting, digunting dulu. Terus kemudian kita lakukan assessment, dilihat tadi, misalnya kita ada kasus di sini ada fraktur tibia fibula ya, bagian sini, maka yang dilihat adalah apakah ada deformitas perubahan bentuk. Kemudian di feel-nya kita rasakan apakah ada bunyi krepitasi, kemudian terus move ke pergerakannya. Coba Bapak kakinya digerakkan gini. Oke, coba sakit enggak ini? Coba saya gerakkan ya. Sakit? Sakit. Oke. Kemudian baru kita cek neurovaskularnya di bagian nadi dorsal pedis. Oke, pengisian kapilernya pengisiannya sangat bagus ya, atau bisa dengan CRT-nya, capillary refill time-nya. Oke, sangat bagus. Baru kita siapkan spaleknya. Ya, posisinya ini lurus sesuai dengan anatomis dari pasien, baik kiri dan kanan. Oke, nah fokus kita karena kita pasiennya terjadi fraktur pada bagian tulang tibia fibula, maka yang diistirahatkan adalah sendi pada pergelangan kaki sama sendi lutut. Ya, kemudian baru kita siapkan mitela yang sudah kita lipat 8. Oke. Untuk proses mengikat saya butuh bantuan, minta tolong nurse untuk dibantu saya. Oke. Bapak, ini agak saya angkat ke atas sedikit ya. Oke. Nah, ini kita masukkan dari bawah. Ya. Oke, kemudian sendi bagian lutut. Ya, sama bagian atasnya. Ya, baru kita ikat. Terima kasih ya nurse. Oke, boleh dipegang lagi nurse? Minta tolong lagi, gini. Ya, biar tidak lepas. Sama ya prinsip mengikatnya. Ya, jangan terlalu kencang. Dirapikan. Gimana Pak? Sakit tidak Pak nih? Terlalu kencang nggak ikatannya Pak? Tidak ya. Oke. Kalau terasa sakit disampaikan saja ya Pak. Ya, terima kasih nurse. Nah, selanjutnya yang terakhir kita cek lagi terkait dengan neurovascular assessment, di mana fungsinya untuk melihat sejauh mana pengisian darah menuju ke bagian perifer ekstremitas bawah. Cek lagi nadi di dorsal pedisnya, pengisiannya masih sangat bagus.
Oke, capillary refill time-nya. Ya, kembalinya juga sangat bagus. Maka kondisi seperti ini, korban ataupun pasien bisa kita segera transportasikan ke rumah sakit terdekat. Demikian pembelajaran kami terkait dengan bagaimana cara melakukan balut bidai pada bagian kepala, ekstremitas atas, dan ekstremitas bawah. Saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.